Ini adalah program akar asam Jawa yang saya lakukan bukan dari Camba. Biasanya banyak teman-teman yang penasaran, hidup atau tidak ya jika kita telat memprogram akar asam kita? Dan ternyata dari percobaan yang saya lakukan ini, ternyata masih bisa kok guys. Tidak hanya dari umur 1 bulan, bahkan umur 5 bulanan baru saya pecah akar pun masih bisa hidup. Berikut adalah penjelasan lengkap percobaan yang saya lakukan dan juga hasilnya. Iya, oke guys, kali ini saya akan coba untuk program akar asam Jawa. Sebenarnya ini sudah agak telat karena usianya sudah 1 bulanan lebih kayaknya, hampir 1 bulan 1 minggu kalau tidak salah. Dan seharusnya kalau saran dari teman-teman itu program pecah akar Jawa itu, asam Jawa itu harusnya waktu masih ada bijinya di sini. Nah ini sudah pada jatuh, ini semuanya tidak ada ya. Nah ya memang kemarin nah ini ada contoh bekas biji seperti ini harusnya masih nempel, itu bisa di program pecah akar asam Jawa. Gimana sih ngomongnya, sulit ya kayak gitu. Nah memang pada awalnya saya belum punya rencana untuk program akar ya, memang sengaja saya ingin biarkan gitu awalnya, makanya saya taruh dalam polybag yang besar-besar kayak gini supaya cepat besar gitu. Cuma setelah saya pikir-pikir dan lihat-lihat untuk bibit asam Jawa ini, kalau nggak dipecah akar, akarnya jelek guys. Jadi akar tunjangnya itu panjang banget ke bawah gitu. Jadi akhirnya kali ini saya akan coba eksperimen pecah akar. Mudah-mudahan hidup, dan mari kita lakukan langsung eksperimennya. Kita akan coba lihat gimana isi akarnya kalau belum diprogram. Panjang banget guys. Susah nih guys. Ini ya, kita lihat salah satu contoh saja karena nanti nggak akan saya cabut seperti ini ya. Panjang banget kan ini, kalau nggak diprogram ini kayaknya bakal jadi kurang bagus. Jadi habis ini kita lihat saja. Oke guys, jadi eksperimen yang saya lakukan ini sebenarnya bukanlah untuk bahan rekomendasi teman-teman sekalian ya. Eksperimen ini sebenarnya adalah lebih ke share pengalaman saja. Apakah masih bisa hidup atau tidak jika kita telat memecah akar asam Jawa kita? Itu aja. Masalah hasil mana yang terbaik, apakah harus dari Camba atau dari bahan yang sudah agak besar, saya juga belum bisa memastikan ya guys. Karena di sini saya juga masih sebatas pemula. Hasil akhirnya ke depan kalau sudah tua atau sudah jadi bonsai jadi gitu ya maksud saya. Yang jelas dari proses yang saya lakukan ini, menurut saya ada kelebihannya dan juga kekurangannya. Kelebihannya adalah ternyata dari usia segini rasio hidupnya itu menurut saya lebih tinggi gitu ya. Karena dari percobaan yang saya lakukan hampir 100% hidup lah, bisa saya katakan 100%. Saya pernah sekali sunat asam atau pecah akar dari Camba. Banyak yang mati ternyata. Makanya saya enggan melakukannya lagi. Mungkin masih salah teknik kali ya. Tentu saja pengalaman saya ini bisa berbeda untuk teman-teman, terutama untuk para senior ya. Untuk kekurangannya saya akan jelaskan pada video berikut ini saja ya guys. Ya oke guys, ternyata memang agak sulit mecahnya. Untuk yang masih ada akarnya gini, jadi memang sudah seharusnya sampai batang ini mecahnya, pangkal batangnya. Tapi saya tanya juga belakangan aja, karena yang awal-awal ini cuma hanya dari pucuknya saja, ini nggak sampai sini. Nanti akan saya rapikan lagi guys. Ya oke, sekarang kita waktunya tanam guys. Sekarang saya pindahkan di media seperti ini.
Sebenarnya saya pengen nanamnya dengan sekam ya, tapi saya punyanya cuma ada kokopit, jadi ini adalah campuran antara pasir, tanah sama kokopit. Ini juga ngarang-ngarang sih guys. Nanti ini sebelum saya tanam, ini nanti akan saya kasih perangsang akar, obat perangsang akar, karena kebetulan saya juga punya. Terus yang ini gunanya nanti biar mekar gitu, supaya nanti akarnya tidak langsung ke bawah tapi ke samping dulu. Saya kasih ini bahannya pakai talang dari bahan apa ya, bukan yang galvalum tapi ini yang atom gitu, apa namanya, plastik kayak gitulah. Ayo, hampir malam, kita akan langsung tanam saja. Oke, untuk obat perangsang akar saya pikir nggak wajib sih guys, karena kemarin saya juga nyoba pencah akar lagi yang dari usia 5 bulan nggak pakai perangsang akar juga masih bisa hidup. Pakai aja jika kalian merasa kesulitan atau sering mati gitu ya. Alternatifnya bisa dengan bahan merah sih, tapi ingat ya, media mungkin juga sangat menentukan. Pakailah tanah yang benar-benar subur atau poros gitu ya, untuk menghindari busuk akar. Nggak sulit kok guys, insya Allah kalau kalian mau nyoba. Ya oke guys, beginilah eksperimen saya dalam memprogram akar Jawa. Mungkin belum sepenuhnya benar karena ini usianya telat juga. Jadi tadi waktu mecah akar sih saya pikir ada beberapa yang kurang masuk ke batangnya gitu ya. Saya juga berharap nanti tetap aja jadinya bagus, daripada tadi tidak dipotong kan memanjang terus saja. Jadi saya harap ini juga sudah bisa lumayan bagus lah nanti. Sekarang kita hanya harus menunggu ini hidup atau tidak guys. Nanti akan saya sungkup sekalian dengan plastik supaya lebih besar potensi hidupnya. Saya nggak mau asam saya ini mati, sudah merawat 1 bulan ini. Ya gitu aja, kita sambung lagi kalau sudah ada perkembangan 1 atau beberapa bulan kemudian lah ya. Ya pemirsa, dan inilah asam saya yang sudah saya sungkup sekitar kira-kira hampir 1 mingguan ya, saya lupa tepatnya. Dan ini mau saya buka karena kelihatannya juga subur-subur saja dan nggak perlu lama-lama karena saya takutnya malah menjamur pemirsa. Jadi kita coba aja. Karena di sini kita nggak perlu tunggu sampai keluar tunas kayak kalau nanam dongkelan ya. Nah ini sudah kelihatan subur-subur banget. Saya pikir ini hidup lah walaupun sudah tidak disungkup lagi. Dan yang akan kita lakukan sekarang adalah menunggu sampai perakarannya nanti padat. Ya kira-kira 3 bulanan lebih, 3-5 bulanan mungkin ya. Nanti baru kita ground pemirsa. Iya guys, ini dia penampakan asam Jawa kira-kira setelah setengah tahunan. Saya agak lupa nih tanggal persisnya, nanti saya lihat dokumentasinya lagi. Nah, sebenarnya umur 3 bulan mau saya pindah guys, mau saya ground gitu, sayangnya nggak ada tempat lagi nih, jadi saya agak malas mindahnya. Sebenarnya ini mau saya pindah di polybag aja deh ya. Kita lihat bagaimana hasil perakarannya. Ya ini pertumbuhannya bisa saya bilang kurang bagus ya guys, karena terlalu lama di pot kecil dia tumbuhnya jadi sedikit macet. Harusnya 3 bulan segera dipindah guys, biar nanti lebih cepat gede dia. Atau kalau kalian punya lahan ground ya di ground saja, ditanam di tanah. Ya inilah penampakan keseluruhan asam saya guys. Yang 2 ini pokoknya cakep banget, yang 2 ini soalnya gemuk dia. Nah ini yang kurus-kurus nggak begitu bagus kan. Nah kalau batangnya gemuk dia bagus pertumbuhannya guys di akarnya. Ya ini bisa kita langsung tanam aja kalau pengen nggak ada resiko kematian. Ini biarin aja tanahnya, nanti dibongkar sedikit, nah separuhnya aja di sini gitu, nanti nggak perlu disungkup, dia masih insya Allah masih bisa hidup guys.
Cuma kalau kalian pengen motong-motong ini ya, ini dipotong lagi di sini gitu, biar nantinya abang lagi. Nah itu mungkin perlu kalian sungguh guys ya, atasnya perlu kalian cukup biar memperkecil resiko kematian, karena asam ini kan susah banget katanya guys. Saya juga belum pernah sampai besarin yang gede banget, ini baru pertama kali nyoba soalnya. Kalau ini sementara nggak saya potong dulu guys, karena saya pikir masih cukup kecil juga. Saya pengennya nanti ini bisa penuh dulu baru saya potong. Kalau gemuknya sudah penuh ya baru saya potong, dan ini juga bisa sedikit lebih besar, jadi nggak perlu saya potong sejak dini saya pikir. Ya guys, ini saya tunjukkan yang tidak diprogram akar ya, biar kita tahu bedanya kalau tidak diprogram akar itu bagaimana. Ini usianya hampir sama guys. Ini pasti lebih gemuk karena ini medianya juga lebih banyak di polybag yang besar. Nah ini contoh asam yang tidak diprogram akar ya, dia jadinya akarnya akar apa sih ini namanya, akar tunjang ya, akar tunjang. Dia cuma memanjang ke bawah lurus terus saja. Serabutnya biasanya hanya sedikit, ini lumayan banyak ini akar serabut guys ya, beda dengan yang tadi ya, beda dengan yang ini. Nah ini sudah umur sekitar 1,5 bulanan ya guys, semenjak pindah tanam. Kita bisa lihat di sini perkembangannya subur banget guys, dan sudah lumayan besar. Ini saya tunjukin dah. Ya hidup semua, tidak ada yang mati setelah dipindah. Bahkan yang kemarin waktu pindah tanahnya tidak ikut sama sekali. Nah, contohnya yang akar segitiga ini kan kemarin tidak ikut sama sekali tanahnya, tanah awal. Ternyata juga masih hidup dan nah subur banget guys. Nah subur banget ya. Ternyata yang tidak saya potong kemarin juga hidup guys. Ini yang akarnya 4 ya. Nah subur juga. Terus yang tidak, baru saya potong akarnya terus saya belah ini guys, ternyata juga hidup, padahal sudah umur 5 bulanan. 5 bulan baru saya program akar, ini hidup juga guys. Nah cuma ini tempatnya di tempat teduh, sudah 1,5 bulanan. Mungkin sekarang sudah kelihatan subur, sudah bisa kita pindah di tempat panas guys. Ya sekian saja, semoga informasi yang saya dokumentasikan dalam episode ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu khawatir telat program akar asam. Untuk akarnya juga bisa kalian lihat hasilnya tadi ya. Sekian aja, jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi di episode saya selanjutnya ya. Bye bye.